Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih, Selasa 18 Januari 2022. Siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya, pimpinan saya Meli. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera Semak 2 Penabur Jakarta siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya, dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Tegak. Gerak. Surat Keputusan Kepala SMA Kristen 2 Penabur Jakarta nomor 270 JKT A02 SK H01 2022 tentang pengesahan pengurus OSIS SMA Kristen 2 Penabur Jakarta periode 2022. Kepala SMA Kristen 2 Penabur Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan 1. Memberhentikan dengan hormat pengurus OSIS periode 2021. 2. Mengangkat dan menetapkan pengurus OSIS periode 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. 3. Bila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022. Kepala SMA Kristen 2 Penabur Jakarta, Bapak Kris Arthur Liang, SSI Teol. Lampiran 1. Struktur kepengurusan OSIS SMA Kristen 2 Penabur Jakarta periode 2022. Penanggung jawab Bapak Kris Arthur Liang, SSI Teol. Wakasis Ibu Ferawati Sitorus MPD. Pendamping Wakasis Bapak Marsyal Simajuntak SPD. Ketua Cynthia Febriani Tanwir. Wakil Ketua Janet Averin Kusumo. Sekretaris 1 Talia Adra Yapet. Sekretaris 2 Audrey Florencia Surya Jaya. Bendahara Nasya Fitia Nyomi Debel. Bidang 1 Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Catherine Angel Pasaribu dan Xavier Theophani Pongsitanan. Pembina Bapak Zebulon Yakin dan Boas SSI. Bidang 2 Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia, Latif Anastasia Kristi dan Aurelia Santoso. Pembina Bapak Juri David Cliff SPSI. Bidang 3 Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Ruben Nicholas Alam dan Kesia Jessica Budiman. Pembina Bapak Doktorandus John Salmar Saragih SSMM. Bidang 4 Prestasi Akademik, Seni, dan atau olahraga sesuai bakat dan minat, Jonathan Rafael Kurniawan dan Carol Jemima Alicia Tambunan. Pembina Bapak Wisnu Nur Prasetyo SPD. Bidang 5 Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural, Christopher Evelyn Jonathan dan Deonike Fili Tanoy. Pembina Bapak Marsyal Simajuntak SPD. Bidang 6 Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan, Saron Monalisa Alexander dan Michelle De Valerie Pradana. Pembina Ibu Paskalina Genuk Wulandari SPD MM. Bidang 7 Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi, Aresandra Kristi dan Miranda Salva Hadi. Pembina Ibu Fania Frisilia SPD. Bidang 8 Sastra dan Budaya, Auriel Natasia Devina Ci dan Feren Yuliana Winata. Pembina
Ibu Elizabeth Igaworo Palupi Puspaningrum SPD. Bidang 9, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Nathaniel Aruna Cahyono dan Saren Reyvania Rusli. Pembina, Bapak Suska Maranata ST. Bidang 10, Komunikasi dalam Bahasa Inggris, Anastasia Claudi Jennifer dan Bethany Annabella. Pembina, Ibu Magdalena Triwahyuni SPD MHum. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022, Kepala SMA Kristen 2 Penabur Jakarta, Bapak Kris Arthur Liang SSI Teol. Pelantikan pengurus OSIS oleh Kepala SMAK 2 Penabur Jakarta dan pembacaan janji oleh pengurus OSIS 2022. Sebelum saya melantik, bersediakah saudara-saudara menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan dengan jawaban sanggup atau tidak sanggup dengan suara yang tegas? 1. Sanggupkah saudara-saudara melanjutkan tonggak estafet kepemimpinan kepengurusan OSIS periode 2021? Ya, kami sanggup. 2. Sanggupkah saudara-saudara menjalankan hak dan kewajiban sebagai pengurus OSIS periode 2022? Ya, kami sanggup. 3. Sanggupkah saudara-saudara menjaga nama baik SMAK 2 Penabur Jakarta? Ya, kami sanggup. 4. Sesuai dengan ketentuan, sebelum saya melantik dan mengukuhkan saudara, sanggupkah saudara-saudara mengucapkan janji jabatan? Ya, kami sanggup. Janji pengurus OSIS. Dengan ini, kami sebagai pengurus OSIS 2022 menyatakan dengan sungguh-sungguh dan berjanji. 1. Akan melaksanakan fungsi organisasi sebagai mediator, fasilitator, penampung aspirasi, penggerak atau motivator seluruh anggota OSIS SMAK 2 Penabur Jakarta. 2. Melaksanakan fungsi organisasi untuk pemberdayaan kreativitas siswa menuju pada peningkatan prestasi sesuai visi dan misi sekolah. 3. Berupaya dengan sungguh-sungguh menjalankan organisasi dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab, dengan sikap berbudi pekerti, jujur, dan memegang prinsip keadilan, serta keterbukaan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan, serta menjaga nama baik lembaga sekolah SMAK 2 Penabur Jakarta. Karena saudara-saudara telah ditetapkan sebagai pengurus OSIS SMAK 2 Penabur Jakarta periode 2022, maka saya atas nama Kepala SMAK 2 Penabur Jakarta dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus OSIS SMAK 2 Penabur Jakarta periode 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat serta kekuatan iman kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas organisasi dan mengabdi kepada nusa dan bangsa. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa, mari kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan dalam bidang pendidikan. Mengheningkan cipta, mulai.
1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan yang saya hormati. Selamat pagi anak-anakku kelas 10, 11, dan 12 yang sangat saya banggakan. Hari ini kita melakukan upacara pelantikan pengurus OSIS periode 2022. Tetap dalam masa pandemi. Selamat kepada seluruh pengurus OSIS periode 2022 yang sudah sah menjabat hari ini. Semoga kalian dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kalian dengan baik. Sebentar lagi, mereka akan menjalankan program untuk siswa SMAG 2 Penabur Jakarta, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Mari kita dukung ide dan gagasan mereka yang sudah mereka tuangkan dalam Prosata OSIS 2022. Kita doakan semoga semuanya boleh terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Pak CA juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS periode 2021 yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Semoga pengalaman berorganisasi yang kalian dapatkan ini membantu kalian mengembangkan
jiwa kepemimpinan dalam diri kalian masing-masing. Terima kasih untuk dedikasi dan tanggung jawab yang sudah kalian berikan untuk SMAK 2 Penabur Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tema upacara pelantikan OSIS hari ini adalah tentang teladan dari seorang pemimpin. Banyak orang ingin menjadi pemimpin, itu betul. Termasuk anak-anakku semua. Baik di lingkungan di mana kalian tinggal, maupun menjadi pemimpin dalam skala yang lebih besar. Namun, kalau kita renungkan, menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Apalagi menjadi pemimpin rohani atau pengurus remaja di gereja. Memang benar, menjadi seorang pemimpin itu harus cakap dalam banyak hal, punya kapabilitas, punya kapasitas dan kredibilitas yang baik. Tetapi yang paling penting adalah motivasinya. Dan apakah hidup kalian itu sudah menjadi contoh yang baik atau menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi teladan berarti kita harus mampu menunjukkan sikap kepribadian yang baik. Keteladanan tidak melulu menunjukkan hal-hal yang besar. Keteladanan itu ditunjukkan dari hal-hal yang kecil, tetapi diiringi dengan konsisten dan dilakukan secara kontinu, akan membiasakan diri seseorang untuk terus menjadi teladan bagi lingkungan di sekitarnya. Contohnya, hadir tepat waktu di kelas, mengikuti setiap kegiatan dengan fokus dan baik, berpenampilan rapi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tetap mengikuti tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi, intinya adalah menjadi teladan bukan hanya dari perkataannya belaka, tetapi dari seluruh kehidupannya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap karakter orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan Yesus saja telah menjadi pemimpin atau teladan yang baik melalui perkataan dan perbuatannya. Oleh karena itu, kita pun harus bisa menjadi teladan yang baik melalui teladan kita, melalui cara hidup kita. Bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Seperti semboyan dari tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita harus menjadi seorang ingarso sungtolodo, yang artinya memberi teladan dari depan bagi orang lain dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan serta tindakannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak ada salahnya Pak CA mengajukan pertanyaan sekaligus tantangan untuk anak-anakku semua sebagai calon-calon pemimpin masa depan bangsa ini. Apakah sebagai pemimpin kalian sudah memberikan teladan yang baik bagi orang yang kalian pimpin? Kemudian teladan seperti apa yang sudah kalian berikan? Khususnya nih untuk pengurus OSIS periode 2021. Apakah kehadiran kalian selama 1 tahun ini sudah memberikan teladan positif bagi para siswa yang lain? Atau untuk pengurus OSIS periode 2022 yang sebentar lagi akan memimpin, apakah kalian juga bisa memberikan teladan yang positif bagi para siswa SMAK 2? Memang sepertinya sulit ya untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi harus memberi teladan bagi orang lain. Tetapi anak-anakku nggak perlu takut. Beranilah untuk menjadi seorang pemimpin. Karena potensi pemimpin ada dalam diri kalian masing-masing. Dan berlombalah untuk menjadi yang terbaik dalam kepemimpinanmu. Beranilah untuk memegang suatu tanggung jawab dan menjadi teladan. Dengan demikian, kita akan dapat melihat apa yang ada dalam diri kita yang harus kita perbaiki dan apa pula yang ada dalam diri kita yang harus kita kembangkan atau kita berikan bagi kebaikan orang lain. Bangsa ini butuh pemimpin-pemimpin yang terbaik dan memberikan
pengaruh dan teladan yang positif bagi orang lain. Dan ingat, seorang pemimpin harus mampu memberikan inspirasi dan teladan bagi orang lain. Oleh karena itu, siapapun kita, berbuatlah yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Dengan itu, kita akan menerima yang terbaik pula. Be a good leader. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa, Satu Bangsa ciptaan Liberty Malik. Pembacaan visi misi BPK Penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam ilmu dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Tiba ilmu yang
Shalom semuanya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Chris Arthur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Semak 2 Penabur, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian yang sudah mempercayakan saya dengan Janet untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode tahun 2022. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah karena pastinya ada banyak halang rintang yang akan dilewati. Namun kami yakin, dengan bimbingan dari Bapak, Ibu Guru, serta masukan dari teman-teman sekalian, kami dapat melewatinya dengan sangat-sangat baik. Salah satu tugas pemimpin adalah menjadi suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Walaupun demikian, kami tetaplah manusia biasa yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk menegur kami jika kami melakukan kesalahan, karena kami akan membuka telinga selebar-lebarnya untuk menerima masukan-masukan yang diberikan. Kami sangat tidak sabar untuk melakukan terobosan-terobosan baru di Semak 2 Penabur, dan juga memperkenalkan Semak 2 Penabur ke kalangan yang lebih luas lagi. Bekerja sama dan melakukan program-program kerja yang sudah kami susun adalah satu hal yang sangat kami nantikan sejak awal. Besar harapan kami agar OSIS Semak 2 tidak hanya menjadi sebuah organisasi di sekolah, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang di sekitarnya. Juga menjadi rumah kedua yang dapat memberikan rasa kekeluargaan dan toleransi yang tinggi di tengah dunia yang tidak pernah baik-baik saja. Sekali lagi, terima kasih untuk kepercayaan sudah diberikan kepada kami. Kami tidak bisa menjanjikan apapun, kecuali kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan OSIS dan Semak 2 Penabur. Seperti kata Stephen Covey, apa yang kamu lakukan memiliki dampak lebih besar dari apa yang kamu katakan. Akhir kata, be religious, be genius, be marvelous, and keep positive. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Renungan dan doa. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami masih dapat berkumpul dan bertemu dengan teman-teman kami walau hanya melalui Zoom meeting. Sekarang kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 9-21 dengan judul Buah Kesesakan. Ayat masnya diambil dari Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apa saja hal yang dapat membuat hati kita sakit atau sesak? Kegagalan dalam studi atau pekerjaan, perpisahan dengan orang terkasih, penilaian buruk dari orang-orang di sekitar. Filsafat Stoik mengatakan bahwa semua ini sangat bisa membuat hati dan pikiran kita tersakiti. Namun sebenarnya, yang membuat kita sakit bukanlah peristiwanya, melainkan respon kita terhadap peristiwa tersebut. Ketika kita mampu mengatur respons yang kita berikan pada setiap peristiwa, entah baik atau buruk, kesesakan akan berubah menjadi ladang pembelajaran. Melalui pesan Paulus kepada jemaat di Roma, kita pun diingatkan untuk mengatur respons kita. Dunia dapat menyajikan banyak peristiwa yang menyesakkan hati, entah itu peristiwa yang merugikan diri sendiri atau menjadi masalah bersama umat manusia. Sebagai pengikut Kristus, Paulus menasehati jemaat Roma untuk memakai konteks kesesakan yang diberikan dunia sebagai tempat latihan bersukacita, berpengharapan, bersabar, serta bertekun dalam doa. Setiap elemen yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan serangkaian tindakan yang membantu kita untuk mengasihi diri sendiri. Bersukacita, berpengharapan, bersabar, serta bertekun dalam doa membuat kita tidak berfokus pada masalah, tetapi pada ketenangan diri sendiri. Ketenangan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan. Basyut, meski ada banyak kesalahan yang berpotensi merusak ketenangan diri kita, belajarlah untuk mengatur respons kita. Latihlah diri kita untuk bersukacita, berpengharapan, bersabar, dan bertekun dalam doa. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, mari kita bersatu kembali dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pesan yang telah Kau sampaikan pada kami pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan. Berkati kami agar kami dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran kami dengan baik sampai pulang nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan.
Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai dilaksanakan, barisan dibubarkan,